secara medis terbukti, secara Al-Quran diajarkan. Kenapa nggak dikerjakan? Cukup kita rajin sholat berjamaah ke masjid, kita rajin sholat jamaah ke musola, kemudian pulang dari masjid, alas kakinya dilepas, nyeker. Itu bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit, tertulis dalam Al-Quran, menghentakkan kaki. Jalannya agak sedikit dihentakkan. Itu nikmat banget teman-teman. Sok dah tinggal dipraktekin. Ya tinggal teman-teman praktekin. Karena sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Karena nggak semua orang, meskipun udah tahu itu jalan sembuh, belum tentu mau mempraktekannya. Ya, kalau ada vertigo, puyeng, kalau terlentang di lantai, betul. Tapi itu bagus. Nah, bagi teman-teman di sini ada yang terkena penyakit vertigo? Ya, sakit banget karena banyak masalah. Biasanya orang punya asam lambung, orang punya asam urat, orang punya diabetes, itu suruh jalan kaki tanpa alas kaki, itu sulit. Itu sakit. Namun kalau kita takut dengan rasa sakitnya, ya gimana mau terapinya? Ada di sini yang punya vertigo? Ada? Alhamdulillah kalian sudah praktekkan. Ada yang terkena penyakit vertigo? Karena penyakit vertigo banyak juga penderitanya. Banyak juga. Ya. Tolong diulang terapi cubitnya. Buka aja profil saya ada di VT. Gini teman-teman. Orang yang terkena penyakit vertigo, apa itu vertigo? Ketika membuka mata, ruangan berputar. Ketika memejamkan mata, putarannya berkurang, pusingnya berkurang. Ya. Mata disebutnya jendela dunia. Dunianya berputar. Teguran bagi orang-orang yang terkena penyakit vertigo, karena apa? Matanya selalu dipakai. Obsesi dunia yang berlebih. Apapun yang ia lihat, menjadikan obsesi, keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Banyak keinginan, banyak harapan, banyak angan-angan perkara dunia yang berlebih. Ini penyebab vertigo. Sehingga apa? Tingginya keinginan, tingginya harapan, tingginya angan-angan dunia, terkadang cenderung melahirkan sifat gampang iri. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Ingin lebih dibandingkan yang lain. Nah ini berawal dari unsur dunia yang berlebih. Karena dari sifat ini, ya dari sifat ini akan melahirkan kelalaian. Bahkan ciri-ciri kelalaiannya ketika lagi nguap, mulutnya terbuka lebar sampai bunyi klik di telinga. Saya tanya orang yang terkena penyakit vertigo, kalau nguap bunyi klik nggak di telinga? Sok, orang yang terkena penyakit vertigo, kalau lagi nguap bunyi klik nggak di telinga? Sok teman-teman. Rasulullah bersabda, nguap itu ditutup mulutnya, bukan dibuka mulutnya. Makanya wajar orang kalau nguap dibuka mulutnya bunyi klik pada telinga. Bunyi klik pada telinga itu tanda angin terkunci, tersumbat dan tidak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang terkunci di dalam telinga, itulah penyebab vertigo. Jika tidak percaya, teman-teman bisa tanyakan ke dokter atau bisa browsing penyebab penyakit vertigo. Dok, bener nggak? Vertigo itu penyebabnya adanya sumbatan angin pada telinga. Tanyakan ya, dok, bener atau tidak? Penyakit vertigo itu karena adanya sumbatan angin pada telinga. Mungkin pernah dalam keadaan lalai, nguap. Saking lalainya nguap, mulutnya sampai lebar banget. Nguap. Akhirnya bunyi klik pada telinganya. Ya, pada telinganya bunyi klik. Sehingga apa? Anginnya terkunci. Nah, dari angin yang terkunci ini, akhirnya menjadi penyebab penyakit vertigo secara medis. Ya. Jadi bagaimana jalan sembuhnya? Yang pertama, mohon ampun kepada Allah dari keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Obsesi perkara dunia yang berlebih, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua nih teman-teman. Mukjizat gerakan sholat. Ketika dalam keadaan bersujud, lepas segala keinginan, harapan, angan-angan dunia, lepas segala sifat keras kepala, sifat besar kepala, lepaskan. Bersujudlah dengan semurni-murninya sujud, menghambalah dengan semurni-murninya kita menghamba.
dengan kekuatan dalam kolbu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kolbu wujud nyatanya adalah jantung. Ketika kolbu kita berzikir, jantung kita berdetak. Detaknya jantung itu memompa darah. Andaikan kolbu kita berzikir, maka setiap memompa darah jantung kita membawa gelombang zikir. Maka ketika gelombang zikir itu mengalir ke seluruh organ dalam tubuh, apa yang menjadi penyakitnya? Sembuh Allah buatnya. Ketika ternyata masalahnya ada di kepala, masalahnya di telinga, terkena gelombang zikir dari darah yang terpompa oleh kolbu kita, maka sembuh penyakitnya. Itu yang kedua. Makanya kalau sujud sedikit diperpanjang. Ya, sedikit diperpanjang. Nggak apa-apa meskipun berasa kayak mau jebol otaknya, nggak apa-apa. Karena itu secara unsur terapi, unsur alam, sesuatu apa sih namanya itu? Saya lupa namanya. Intinya energi-energi negatif, ya, molekul-molekul negatif dalam kepala itu kesedot oleh unsur bumi. Tuh teman-teman. Karena bumi itu tempatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tubuh kita tercipta dari saripati bumi, maka segala ketidakbaikan dalam tubuh kita ketika menyentuh bumi kesedot semuanya. Ya, itulah kenapa dalam orang dalam orang beribadah haji maupun umroh, keliling buminya sampai 7 kali bahkan tanpa alas kaki dan lain sebagainya. Itu ya, banyak kok kalau kita buktikan secara unsur alamnya, secara medisnya itu banyak sekali teman-teman. Nah, lantas yang ketiga, bagaimana jalan sembuhnya bagi teman-teman yang terkena penyakit vertigo? Diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kebalik. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, mungkin teman-teman pernah melihat kitab ini. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Ketika nguap, tutup mulutnya. Kunci. Biarkan air angin itu keluar lewat hidung. Kenapa? Ketika angin itu keluar lewat hidung, apa yang menjadi penyakit pada hidung? Baik itu sinus, polip, resdung, flu dan lain sebagainya. Sok bisa jadi jalan ikhtiar sembuh. Ketika kita nguap mulutnya ditutup, sok air mata akan keluar. Air mata yang keluar pegang airnya, pasti kasar dan berpasir. Itu tanda kotoran-kotoran pada mata keluar. Dan ketika kita nguap mulutnya ditutup, angin akan keluar dari telinga kita. Bukan anginnya masuk, tapi anginnya keluar. Klik. Klik. Tuh teman-teman. Ya. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit gumpalan-gumpalan angin. Angin-angin yang sudah terkunci dalam telinga sedikit demi sedikit keluar. Dan akhirnya apa? Sembuh vertigonya. Yang keempat, bagaimana jalan sembuhnya? Ya, pokoknya kalau kita ngasih solusi, sumbernya ada, baik Al-Quran, baik Sunnah, maupun kitab-kitab para ulama itu enak. Nah, yang keempat, bagaimana jalan sembuhnya? Ditulis dalam kitab Tibun Nabawi. Apa itu kitab Tibun Nabawi? Kitab Tibun Nabawi adalah rujukan utama para ulama yang berdakwah lewat pengobatan. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang terkena penyakit vertigo, kemudian disebutkan oleh Rasulullah. Bagaimana jalan terapi terbaiknya? Semua penyakit ada jalan sembuhnya, ada obatnya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Maka silakan lakukan terapi bekam. Di mana titik bekamnya? Usahakan antara garis kulit dan garis gini teman-teman. Gimana ya ngejelasinnya? Ini rambut, ini kulit, ini ada garis. Usahakan di garis ini dibekam. Ya. Kemudian yang kedua, titik umumugis. Umumugis itu apa? Puncak kepala. Puncak kepalanya dibekam. Jadi kalau bekam di lehernya itu usahakan pertemuan antara rambut dan kulit di situ nggak apa-apa dibotakin dikit, dibekam di situ. Kemudian titik umumugisnya, puncak kepalanya dibekam. Rasulullah bersabda, satu titik bisa ngobatin 72 penyakit. Titik apa itu namanya? Titik kahil. Titik kahil itu di mana? Nih, punuk. Sok teman-teman pegang punuknya. Kalau tebel biasanya punya masalah kolesterol, darah tinggi, gampang sakit kepala, gampang pusing. Kalau tebel ya. Kalau tebel. Nah kalau langsung disentuh langsung tulang, insya Allah jarang sakit kepala. Nih makanya di sini kalau dibekam 72 penyakit sabda Rasulullah sembuh. Ada satu titik lagi 100 penyakit sembuh. Bagaimana titik itu? Di mana posisinya? Nama titiknya yaitu umumugis. Garis lurusnya daun telinga. Ini daun telinga, ini daun telinga. Lurus saja. Pertemuan antara dua daun telinga, ini namanya titik umumugis. Nah, di sini dibekam. 100 penyakit sembuh. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa praktekkan dengan sesuatu yang sangat sederhana. Ya, cukup bermodalkan ini, teman-teman. Tahu ini apa? Tahu ini apa? Sedotan air mineral. Ternyata sesuatu yang kita anggap receh,
Sesuatu yang kita anggap sampah ini memiliki manfaat sangat luar biasa sebagai jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Seketika teman-teman mempraktekkan, seketika langsung bereaksi. Pengen tahu nggak cara terapi dengan menggunakan sedotan? Sedotan ini bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit, teman-teman. Apalagi ketika sedotan ini dicelupkan dulu ke air, yang dimana air itu memiliki garam. Air yang sudah dicampur dengan garam, kita celupin sedotan, tempelkan di bagian tubuh yang sakit, sok, lihat reaksinya. Langsung ringan, enteng, bahkan bisa jadi jalan sembuh. Bahkan yang testimoni kemarin ada ya, orang saraf kejepit, cukup dia minta tolong istrinya. Dimasukin ke gelas, disentuh-sentuh di bagian pinggang yang saraf kejepit, tadinya nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan atas izin Allah. Ya, makanya kembali dalam kitab Thoriqus Shifa itu disebutkan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis, itu terbukti. Semurah, ini bukan lagi murah, bahkan dianggap sampah, sedotan, air mineral. Ini bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Mau nggak terapinya teman-teman? Ya, ya, sok teman-teman, yuk. Mau nggak terapi ini? Cukup menggunakan sedotan, ya, murah meriah, bahkan sampah dianggapnya. Ini bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Sok yang vertigo aja, ikhtiarkan dengan terapi ini, langsung ringan kepalanya. Asam lambung, mata minus, bahkan kulit keriput, penuaan dini, itu bisa jadi jalan ikhtiarnya teman-teman. Ya. Atau mungkin teman-teman yang punya masalah, maaf ya, laki-laki tidur nggak bangun-bangun, sok ikhtiarkan pakai ini doang teman-teman. Stroke, ya, ada nggak stroke yang di sini? Sok ikhtiarkan pakai ini doang. Sok teman-teman, makanya sembuh itu mudah, murah, gratis bagi yang mau. Bagaimana caranya? Bentar, saya tak cari air mineral ya. Sepertinya air mineral di sini nggak ada. Soalnya ini hari Senin, jadi saya nggak nyiapin air mineral. Ya, anggap aja ini ada airnya ya. Anggap aja di sini ada airnya. Ya, anggap aja di sini ada airnya. Oke? Anggap saja di sini ada airnya. Air bersih, ya, air yang bersih, taruh di gelas. Kemudian teman-teman ambil garam. Ingat, garamnya garam kasar, garam laut, garam zaman dulu, atau bisa juga pakai garam Himalaya. Oke, ingat, garamnya garam kasar, garam laut, garam zaman dulu, garam krosok dan lain sebagainya namanya ya. Kalau enggak juga garam Himalaya juga boleh. Nah, masukkan garam itu cukup seujung sendok teh atau seujung sendok makan. Masukin garamnya, aduk. Aduk dengan sendok. Nah, kalau udah diaduk rata, kita doain. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air garam ini jalan terapi, jalan sembuh segala penyakit hamba. Dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Setelah ditiupkan, celupin sedotannya. Celupin, asal basah aja teman-teman. Nah, ketika udah dicelupin, nah, ujungnya yang runcing, sentuh di bagian tubuh yang sakit. Ya, sentuh di bagian tubuh yang sakit. Namun bukan berarti sakit mata langsung dicolokin ke mata, bukan. Bisa di sekitaran mata. Sok, sentuh gini aja. Itu bisa langsung rileks dan merinding sekujur tubuh. Barakallah. Itu bisa langsung rileks dan merinding sekujur tubuh. Bisa langsung rileks dan merinding sekujur tubuh. Yang punya vertigo, sok di puncak kepala. Ingat ya, tapi tanpa penutup ya. Langsung. Gini aja. Bahkan teman-teman yang sering mual, muntah, masuk angin, kepala pusing, migrain, vertigo, dan lain sebagainya. Sok, di sini teman-teman. Sentuh aja kayak gini. Bisa enak banget. Yang sering sakit gigi, sok sininya. Atau mungkin yang punya asam urat rematik, sok di sini. Sentuh kayak gini aja. Sentuh aja kayak gini. Yang punya asam lambung bisa juga di sini. Ya, sini. Ini tuh namanya titik meridian asam lambung. Ya, di sini. Sentuh aja. Asam urat rematik, sok ke jari bagian dalam. Apalagi di sini. Celah-celahnya persis. Itu rasanya Masya Allah. Sok, kalau nggak percaya sambil dipraktekin teman-teman. Kalau nggak percaya sambil dipraktekin. Bagi teman-teman yang punya masalah jantung, paru-paru,
asam lambung juga bisa, atau mungkin liver juga bisa. Di mana titiknya? Ini kan ada tulang. Ini ada tulang. Di sini ada tulang. Nah, di bawah tulang kayak gini teman-teman. Itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kalau nggak percaya praktekin. Cari sedotan sekarang, sedotan air mineral nggak apa-apa di depan rumah bekas-bekas juga nggak apa-apa masih tetap bisa dipakai. Ya, ingat ya. Kenapa harus sedotan? Nanti saya jelaskan. Kenapa harus sedotan? Ya, kenapa harus sedotan? Nanti dijelaskan. Ya, karena jangan dianggap sepele sesuatu yang seperti ini teman-teman. Ya, karena ini memiliki yang namanya unsur hakikat yang luar biasa sedotan itu. Ya. Kemudian bagi orang yang stroke, struknya stroke mana dulu? Kalau struknya sebelah kanan, berarti adanya sumbatan pada otak sebelah kiri. Itu penjelasan secara medis. Karena otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan, otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri. Maka apa? Lakukan sekitaran kepala sebelah kiri. Kalau struknya kanan, ya di sini. Pokoknya muter aja. Kalau struknya sebelah kiri sama. Ya. Kalau diabetes, di mana kalau diabetes? 3 ruas jari di bawah belikat. Kan tahu belikat sini? Kita ukur 3 ruas jari di bawah belikat. Di situ. Pelan-pelan aja. Sok bisa langsung merinding. Bulu apa nih namanya? Bulu tubuh itu langsung berdiri semuanya. Sok kalau nggak percaya praktekin teman-teman. Ya, kalau nggak percaya praktekin teman-teman. Ya, kalau nggak percaya praktekin. Ya, mau diulangi? Tadi mana gelasnya? Anggap aja ada airnya ya. Anggap aja ada airnya. Kita masukin air yang bersih, 1 gelas. Nah, kemudian air matang juga boleh. Ini cukup, soalnya bisa diminum, teman-teman. Ya, nanti kasih garam seujung sendok makan atau seujung sendok teh. Masukin. Kemudian diaduk. Diaduk, ingat kalau bisa mutarnya ke kiri. Nanti dijelaskan kenapa harus putarannya ke kiri. Karena banyak sekali penjelasan dalam kitab pengobatan itu, kenapa kalau bisa memutar air itu kalau bisa ke kiri. Nah, setelah itu, apa namanya? Kita doakan. Bagaimana cara doanya dan apa doanya? Tidak harus sama kata-katanya. Yang pada intinya kita mohon agar air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Itu kata kuncinya. Gak mesti harus sama kata-katanya. Apa yang harus kita mohonkan? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan terapi, jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Dengan berkahnya solawat, hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Setelah ditiupkan, baru celupin tuh sedotannya. Dicelupin sedotannya. Ya, celupin aja. Dalam kondisi basah, sentuh di bagian tubuh yang sakit. Ingat ya, dalam kondisi basah, sentuh bagian tubuh yang sakit. Nanti kalau udah kering, celupin lagi. Ya, kalau udah kering nanti celupin lagi. Nanti disentuh lagi di bagian tubuh yang sakit. Oke, nggak usah keras-keras, bukan ditusuk, tapi disentuh ya teman-teman ya. Kalau tusukan gini, ditojos. Nah ini cukup ditempel-tempelin aja kayak gini. Ya, cukup ditempel-tempelin aja. Sok, lihat reaksi akan teman-teman dapatkan. Sok, apalagi bagi teman-teman yang sering sakit kepala. Ya, bagi teman-teman yang sering sakit kepala, bagi teman-teman yang sering punya masalah pada saraf otak, punya masalah stroke, atau mungkin punya masalah gangguan kecemasan, atau mungkin punya masalah anxiety, sok bisa dipraktikin teman-teman. Ya, cukup di titik umum mugis namanya. Rasulullah bersabda, 1 titik ini 100 penyakit bisa sembuh. Di mana titiknya? Lurusnya daun telinga, lurusnya daun telinga. Pertemuannya di sini. Ini namanya titik umum mugis. Tinggal kita atur aja di sini. Ya, bagi teman-teman yang punya masalah darah tinggi, kolesterol, itu bisa dilakukan di mana? Punggung. Namanya titik kahil. Titik kahil itu apa? Di punuk. Ini ya, yang ngejendol di leher, lakukan di situ. Ya, Rasulullah bersabda 72 penyakit sembuh. Ini sabda daripada Rasulullah. Sok dipraktekin aja. Itu enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, kalau semisal diabetes tadi dikasih tahu ya, diabetes itu 3 ruas jari di bawah belikat. Jadi usahakan minta tolong orang lain. Ya, posisinya di mana? 3 ruas jari. Ini masuknya apa ya? Tulang
punggung ya. Tuh. Pokoknya ini kan belikat. Kita ukur 3 ruas jari di bawahnya. Nah, lakukan terapinya di situ. Ya. Bisa juga dilakukannya di mana? Sekitaran punggung kaki sampai bawah mata kaki. Lakukan terapi di situ. Itu memiliki manfaat sangat luar biasa. Sok teman-teman mempraktekkan langsung rileks. Apalagi teman-teman yang punya masalah gangguan sulit tidur atau insomnia. Sok lakukan. Sok cukup dikening saja itu bisa rileks, bisa langsung tidur teman-teman. Ya, silakan teman-teman praktekin. Oke? Titik vitalitas ada di paha. Jadi paha bagian dalam, lakukan itu. Ini bisa. Ya, ini bisa. Sok, langsung hangat. Ketika hangat itu tanda peredaran darah dan oksigen lancar. Lancarnya peredaran darah dan oksigen insya Allah menjadikan yang tadinya nggak bisa bangun, jadi bangun, rajin bangun. Yang tadinya baru masuk, assalamualaikum langsung pamit, insya Allah agak lama dulu. Gitu ya teman-teman ya. Yang tadinya mungkin punya masalah hernia juga insya Allah. Punya masalah prostat insya Allah. Tuh, ya, titiknya di mana? Pangkal paha, ya, paha bagian dalam itu semuanya, intinya bagian dalam, semuanya di lemes ini. So, mata rabun bisa di sekitaran mata, apalagi titik ini nih teman-teman. Titik ini nih, titik sekitaran mata itu luar biasa. Ini luar biasa sekali. Bahkan teman-teman yang dulu pernah belajar tuh masih ingat ya, ketika disentuh seperti ini, ya, kotoran mata itu berasa seperti buih-buih, bahkan bunyi kriuk, ya. Bunyi keret-keret. Itu kalau kotoran matanya banyak itu bunyi, diginiin aja tuh bunyi. Nah, ini juga bisa tanpa harus pakai ini nih, bisa pakai jari kita. Caranya gimana? Tekan di sini, pusat, ikuti tengkoraknya kelopak mata sini, ya ikuti tulangnya sini. Ikuti agak sedikit ditekan bola matanya, lalu arahkan. Mengarahkannya kemana? Telinga, tarik. Sok, langsung terang matanya. Yuk teman-teman, langsung terang matanya. Ini jari telunjuk, ya, tempelkan di sini. Ini ya, tulang ini nih, tempelkan di sini. Lalu kita merem, ikuti lubang mata yang tulang ini ya, ikuti. Nah, ininya bagian bawah ini agak sedikit menekan. Nah, itu sampai bunyi. Kalau yang matanya banyak masalah, dia bunyi seperti ada kayak buih-buih. Ikuti, arahkan ke lubang telinga, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika mata kita langsung terang. So, kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Ya, seketika mata kita langsung terang. Tuh, karena gini teman-teman, banyak rahasia di balik telapak tangan kita. Banyak sekali rahasia di balik telapak tangan kanan atau telapak tangan kita dan jari jemari kita. Bahkan ada satu ikhtiar lagi kembali disebutkan, bukan hanya dalam kitab Thoriqus Syifa, dalam kitab Asy-Syifa Ibnu Sina, kemudian dalam kitab yang lain Tibul Qulub daripada yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan disebutkan dari kitab-kitab yang lain. Bahkan telapak tangan dan jari jemari kita bisa sebagai jalan ikhtiar untuk mengeluarkan yang pertama segala yang kotor, yang kedua segala yang buruk, yang ketiga segala yang tidak baik, yang keempat segala asbab sakit, yang kelima segala penyakit bahkan gangguan gaib teman-teman. Segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Itu bisa diikhtiarkan, dikeluarkan dari tubuh kita hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari kita. Segala yang kotor itu apa? Pertama, kotoran syariat. Kedua, kotoran hakikat. Kotoran syariat itu apa? Kotoran yang terlihat kasat mata. Dari mulai ketombe, daki, belek, apalagi upil, dan lain sebagainya. Itu kotoran syariat. Terlihat kasat mata. Kotoran hakikat, kotoran yang tidak terlihat kasat mata. Dari mana datangnya itu? Dari sifat perilaku perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan buruk kita yang berdampak buruk pada diri kita, itu bisa keluar juga kotorannya. Contoh, kotoran hakikat itu contohnya gini. Kita kentut, berasa, tapi nggak terlihat. Nggak terlihat, tapi bisa tercium. Itu yang disebutnya kotoran hakikat, salah satu contohnya. Segala yang kotor. Yang kedua, segala yang buruk. Sesuatu yang buruk dalam diri kita, yang mendatangkan keburukan pada jasad kita, itu bisa keluar. Contoh, segala yang buruk itu apa? Habis makan, tidur. Ini buruk teman-teman. Habis makan, tidur. Sok akan berdampak. Bisa jadi lemah jantung, fungsi hati jadi bermasalah, bisa jadi kolesterol, bahkan bisa menjadi penyakit diabetes, penumpukan gula darah, dan sebagainya. Sok, habis makan, tidur. Tuh, ini kan segala yang buruk. Nah, efek keburukan yang kita lakukan, namun jangan diulangi lagi ya. Nah, itu bisa jadi jalan sembuhnya hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari, teman-teman.
Yang ketiga, segala yang tidak baik. Segala yang tidak baik itu apa? Contoh, kita ini aja deh, air mineral. Kita tahunya ini air yang baik, tapi kita nggak tahu di dalamnya ada unsur apa aja. Misal, di dalam makanan itu ada unsur kimia, ada unsur sesuatu yang tidak baik, tapi kita nggak tahu. Nah, ini kan nggak baik, tapi udah masuk ke dalam tubuh kita. Bisa berdampak buruk nggak? Bisa. Namun dampak buruknya itu bisa keluar hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari kita. Makanya telapak tangan dan jari jemari kita itu memiliki manfaat sangat luar biasa. Sangat luar biasa, teman-teman. Kemudian, segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Yang keempat, segala yang mengganggu. Apa sih yang mengganggu dalam hidup kita? Contoh, habis wudhu, kentut. Wudhu lagi, pengen kentut lagi. Wudhu lagi, bawaannya pengen kentut. Bahkan ragu-ragu, ini kentut apa bukan? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu, teman-teman? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Habis wudhu, bawaannya pengen kentut. Nanti wudhu lagi, sehingga ragu-ragu dengan wudhunya. Sah apa tidak ya? Sah apa tidak ya? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Atau mungkin sholat, baru juga takbir. Allahu Akbar. Nguap mulu. Keganggu nggak teman-teman? Keganggu nggak teman-teman? Atau mungkin sholat, lupa rokaat mulu. Kan ngeganggu banget tuh yang kayak gitu. Atau mungkin pengen sholat, gara-gara efek sakit pinggang, gara-gara encok dan lain sebagainya, sehingga gerakannya tidak nikmat, terganggu gerakannya. Nah, segala yang mengganggu itu bisa jadi sembuh hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari, teman-teman. Karena Allah ciptakan telapak tangan kita itu dengan karunia yang sangat luar biasa. Andaikan kita mau mempelajarinya. Kemudian, yang kelima, segala asbab sakit dan penyakit. Semua jenis penyakit. Dari asbabnya, dari sifat perilaku perbuatan kita. Insya Allah, dari hal seperti itu akan bisa menjadi ikhtiar jalan merubah sifat. Yang tadinya sifatnya baperan, insya Allah nggak baperan lagi. Berdampak pada penyakit darah rendah. Sok, orang yang punya penyakit darah rendah, baperan orangnya. Gampang tersinggung, gampang ngebatin, gampang bersedih. Itu orang yang baperan. Penyakitnya darah rendah. Sok, dari sifat baperan itu, insya Allah diikhtiarkan dengan telapak tangan dan jari jemari, baperannya mulai berkurang. Akhirnya menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak mau menempatkan kebahagiaan pada orang lain. Sehingga Pak, orang itu merdeka, sehingga sembuh dari darah rendahnya. Bahkan darah rendahnya bisa sembuh ketika diikhtiarkan dengan terapi ini. Telapak tangan dan jari jemari. Ya, bahkan jari jemari bisa melatih juga untuk apa? Melatih konsentrasi. Bagi orang-orang yang sulit menghafal, sulit mengingat, anak-anak yang sulit belajar, itu hanya mengandalkan terapi jari saja. Sok teman-teman, lihat perubahan yang sangat luar biasa. Yang ketujuh, segala gangguan goib. Segala gangguan goib itu sangat luar biasa banyak sekali. Baik gangguan goib buah daripada perilaku kita yang tidak baik, adab kita yang tidak baik, maupun dari hal-hal yang datangnya dari orang lain atau makhluk lain. Nah, itu teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari kita. Kenapa? Telapak tangan kita memiliki manfaat sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan telapak tangan kita memiliki rahasia yang sangat luar biasa. Lihat terapi-terapi yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa terapinya? Cukup tempelkan tangan kita, lalu baca doa. Doanya diajarkan. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadziru. Itu doanya. Itu mendapatkan jaminan sembuh dari penyakit. Ingat ya, saya kalau ngomong dapat jaminan sembuh tuh kenapa pede banget? Karena yang menjamin Rasulullah, bukan kata saya, Rasulullah, teman-teman. Makanya banyak sekali rahasia di balik telapak tangan kita. Apalagi bagi teman-teman yang sedang sakit. Teman-teman yang sedang memiliki masalah mental. Kemudian teman-teman yang banyak sekali hal-hal tidak baik dalam dirinya. Yang tadi disebutkan ya ada 7. Bukan hanya itu teman-teman. Ternyata ikhtiar dengan telapak tangan dan jari jemari kita bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Itu teman-teman. Makanya nih, dari jari saja kita bisa tahu asam urat dalam tubuh kita tinggi atau tidak. Hanya bermodalkan lihat jari doang. Bagaimana caranya? Sok teman-teman kayak gini. Yuk. Bisa nempel rapet nggak kayak gini? Kalau ujung jarinya bisa nempel rapat, ini tanda asam uratnya normal. Kemudian gerakan seperti ini. Sakit nggak? Kalau sakit rematik. Atau gerakin kayak gini. Sakit nggak digerakin kayak gini? Kalau digerakin kayak gini sakit berarti ada rematik.
Mendiagnosa hanya bermodalkan tangan, itu udah diajarkan sebelum adanya ilmu medis. Saya mau mengajarkan Ibnu Sina, Ibnu Qayyim al-Jawziyah, dan lain sebagainya. Diagnosa, sebelum adanya diagnosa secara medis, udah diajarkan ilmu itu oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, ingat, bisa nempel nggak? Kalau bisa nempel, asam uratnya normal. Kalau nggak bisa nempel, asam uratnya tinggi. Ini mulai, ini kayak gini nih normal. Kalau udah ngebuka mungkin sekitar 7 angkanya kalau pakai alat. Kalau semakin lebar lagi 8, 9. Kalau malah nggak bisa nekuk mungkin di atas 11. Ya. Kemudian kita gerakin kayak gini. Sakit nggak? Kalau sakit berarti ada rematik. Atau mungkin gini gerakannya. Sakit nggak? Langsung kram nggak sininya? Kalau langsung kram berarti ada rematik teman-teman. Ya. Itu seperti itu. Lantas bagaimana jalan terapi yang tadi disebutkan? Hanya bermodalkan telapak tangan dan jari jemari kita bisa sebagai jalan sembuh berbagai macam penyakit kita, bahkan sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi, syaraf, dan seluruh organ dalam tubuh kita. Mau tahu nggak terapinya? Mau tahu nggak teman-teman terapinya? Mau tahu nggak terapinya? Mudah sekali teman-teman. Mudah sekali. Kembali ya, yang sebagaimana disebutkan dalam kitab Thoriqus Shifa itu benar adanya. Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Makanya jalan sembuh yang diajarkan oleh agama kita semuanya nggak ada yang mahal. Gratis, murah. Sekalinya ada yang bermodalkan, sekalinya ada yang modal, itu murah teman-teman. Paling modal 4.000 udah bisa. Modal 10.000 aja udah bisa buat sebulan. Ya. Teman-teman, yuk dijelaskan, silakan disimak baik-baik. Ya, terapi ini diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu sebelum adanya ilmu medis. Ya, bagaimana terapinya? Teman-teman lakukan terapi ini di saat mandi. Lakukan terapi ini di saat mandi. Namun mandinya bukan mandi sebagaimana mandi kita biasa. Mandinya ada cara tersendiri. Apa caranya? Yang pertama, teman-teman punya baknya dulu atau punya embernya dulu untuk mandi. Persiapkan embernya dulu. Lalu penuhi air itu 1 ember. Kemudian teman-teman bisa ke pasar, bisa ke warung. Sebelumnya ya udah ke pasar ke warung dulu. Teman-teman cari garam Himalaya. Atau garam kasar, garam krosok, garam zaman dulu. Jangan beli di online apalagi beli garam rupiah. Jangan. Beli sendiri di pasar, garam kasar, garam krosok, atau garam Himalaya. Silakan teman-teman bisa beli sendiri di pasar. Harganya murah, 1 kilo paling 4.000. 1 kilo paling 6.000, 8.000, 10.000 mahal-mahalnya. Di tempat teman-teman mahal nggak garam itu? Murah kan? Paling harganya antara 6.000, 8.000 lah standarnya. Nah nanti cukup 1 sendok atau 3 sendok garam, nggak usah banyak-banyak. Campurkan di air itu. Ya, campurkan di air yang ada di ember itu. Lalu aduk. Nah, ini teman-teman, ada rahasia yang jarang sekali orang ketahui. Ngaduknya diputar ke kiri. Jangan diputar ke kanan, jangan asal-asalan. Kenapa harus ke kiri? Disebutkan dalam kitab Thoriqus Shifa. Putaran ke kiri adalah putaran akhirat. Putaran ke kanan adalah putaran dunia. Putaran ke kiri adalah putaran alam semesta, hakikat dan kekuatan. Ingat, putarannya ke kiri. Ke kiri itu mana? Berlawanan arah jarum jam. Putaran dunia sebagaimana putaran jarum jam. Putarannya ke kanan. Namun lihat putaran ke kiri sebagaimana orang tawaf. Putarannya ke kiri. Putaran alam semesta, teman-teman bisa buktikan yang rumahnya dekat dengan sungai, yang dekat dengan selokan, atau teman-teman yang dekat dengan air. Lihat, ketika air membentuk pusaran, pasti pusaran itu ke kiri. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman silakan yang punya wastafel, tutup wastafelnya dengan rapat, penuhi airnya. Setelah airnya penuh, ambil penutupnya. Ambil, lihat, air itu akan berkurang dan membentuk pusaran. Pusarannya itu akan berputar ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan. Kemudian, yang masih nggak percaya lagi, sok teman-teman yang pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Pasti ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Nggak ada sedikit pun, nggak ada satupun balap apapun yang profesional, putaran sirkuitnya ke kanan itu nggak ada.
pasti ke kiri. Kenapa ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Andaikan ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, otak orangnya bisa mati. Kalau nggak percaya teman-teman buktikan sendiri, jogging, bukan keliling lapangan, keliling rumah aja, nggak usah gede-gede. Keliling rumah aja, mutarnya ke kiri, ke kanan. 3 putaran aja. Kalau nggak pusing, pingsan. Kalau nggak pusing, pingsan. Makanya aduk dengan diputar ke kiri. Berapa banyak nggak usah dihitung. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Nggak usah dihitung. Nah, nanti kalau garamnya sudah tercampur dengan air, teman-teman ambil 1 gayung. Bawa keluar kamar mandi, taruh di meja, duduk yang manis. Ingat, taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air garam itu. Bagaimana doanya disebutkan dalam kitab pengobatan, namanya kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacakan 3 surat kul. 3 surat kul itu apa? Pertama, kul huwallahu ahad. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falak. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Kemudian baca Al-Fatihah ditutup dengan ayat kursi. Lalu teman-teman mohon kepada Allah dengan bahasa kita sendiri. Apa yang kita mohonkan hampir sama dengan mendoakan air garam yang untuk terapi sedotan tadi. Bagaimana doanya? Saya ambil contoh. Tidak mesti harus sama persis doanya seperti saya. Cukup poin pada intinya, mohon agar dijadikan jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Sebagai contoh kalimat atau kata-kata doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, dengan air engkau jadikan sumber kehidupan, dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh, segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Ya Allah, dengan berkahnya sholawat, hamba bermunajat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Nah, setelah ditiupkan, air yang digayung yang sudah didoakan, masukkan kembali ke bak mandi tadi, ke ember tadi. Ingat, adabnya dalam mandi, mandi apapun, jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Ya, jongkok mandinya. Ya, insya Allah nanti kita ulangi lagi ya doanya ya. Kita jelaskan dulu supaya tidak bolak-balik. Ya, kita jelaskan dulu. Jika Anda laki-laki tutup 1 wilayah, jika Anda perempuan tutup 2 wilayah. Kan saya di dalam kamar mandi, ruangan tertutup, gak ada yang bisa melihat. Betul. Ketika kita di dalam kamar mandi, ruangan tertutup, kita memang betul terhindar dari pandangan manusia. Namun kita belum terbebas dari pandangan makhluk lain. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya jika Anda laki-laki 1 wilayah ditutup, jika perempuan 2 wilayah ditutup. Jika tidak ada penutup, maka jongkok. Lantas bagaimana cara mandinya? Ingat, cara mandinya diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, guyur kaki kanan dulu. Guyur kaki kanan, lalu guyur kaki kiri. Guyur badan sebelah kanan, depan belakang, lalu guyur badan sebelah kiri. Kemudian guyur puncak kepala kita. Ketika semuanya udah basah, baru lakukan terapi yang sangat dahsyat. Terapi yang bisa mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Terapi yang bisa menjadikan ikhtiar, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita, sempurna kembali. Terapi yang sangat mudah, hanya bermodalkan karunia yang Allah titipkan lewat perantara tangan kita. Cukup kita usap seluruh tubuh kita. Setelah semuanya basah terguyur air, kita usap seluruh tubuh kita. Dari mulai rambut kita usap semuanya. Usahakan semuanya terkena telapak tangan atau jari kita. Usahakan semuanya kena. Sampai masuk ke mata, bersihin matanya dengan jari. Masuk ke telinga, bersihkan telinganya. Masuk ke hidung, masukin jarinya. Masuk ke mulut, sampai sekujur tubuh, sampai jari jemari kaki. Kenapa? Karena ketika diusapkan ke seluruh tubuh kita, apa yang tadi disebutkan, 7 perkara sembuh teman-teman. Segala masalah tulang, sendi, syaraf, organ tubuh jadi jalan sembuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ciptakan tangan kita dengan karunia sangat luar biasa. Yang pertama teman-teman, tangan kita itu hebat, dahsyat. Tubuh manusia itu hebat. Bahkan tubuh manusia itu bisa mengobati dirinya sendiri. Ingat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Dengan kita mengenali unsur dalam tangan kita saja, kita tidak akan ada henti-hentinya.
mengucap kalimat syukur kepada Allah. Berzikir, bertasbih kepada Allah. Bertakbir kepada Allah. Yang pertama, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sidik jarinya sama. Itu karunia dari Allah. Bahkan jari yang kita pakai untuk bersyahadat, kita sentuh di bagian tubuh yang sakit, bisa jadi jalan sembuh. Ini baru satu jari. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan bersama teman-teman. Kita buktikan bersama. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat, kita sentuh di bagian tubuh yang sakit, seketika penyakit itu berkurang, bahkan bisa sembuh. Ini baru satu jari. Bayangkan dengan 9 jari yang lain, dengan telapak tangan kita. Kalau nggak percaya, kita buktikan. Yuk, teman-teman sentuh jari telunjuk kita di sini. Kemudian ikuti garis rambutnya. Ikuti, agak sedikit ditekan. Begitu sampai depan lubang telinga, tekan lubangnya dari luar. Bukan dimasukin kayak gini, tapi dari luar, tekan. Kemudian ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Nah, sok teman-teman praktekin. Seketika kepala kita bagian ini, badan kita bagian ini langsung enteng. Sakit kepala langsung hilang. Badannya segar, keluar keringat hangat, bahkan bisa sendawa. Sok kalau nggak percaya praktekin, buktikan jari telunjuk kita memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ya, ini baru jari telunjuk. Belum dengan jari-jari yang lain. Sok, yang kiri juga boleh. Cukup gini aja nih. Ikuti garis rambutnya. Sampai depan telinga. Tekan lubangnya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu tarik. Seketika kepala langsung enteng. Badan langsung enteng. Keluar keringat hangat. Badan langsung segar. Kalau nggak percaya buktikan dulu teman-teman. Ya. Udah dibuktiin belum? Udah dipraktekin belum? Udah dipraktekin belum? Cukup diusap aja, langsung enteng badannya, langsung berkeringat. Ini dahsyatnya ya teman-teman ya. Dahsyatnya teman-teman. Baru jari saja. Terbukti nggak? Langsung hangat, langsung sendawa, langsung keluar keringat hangat, kepala langsung enteng, badan langsung segar. Terbukti nggak teman-teman? Terbukti nggak? Langsung enteng nggak? Itu baru satu jari. Bagaimana dengan 9 jari yang lainnya? Kenapa seperti itu? Karena jari kita itu dahsyat. Di mana jari kita, setiap jari memiliki garis. Disebutnya ruas jari. Jika kita hitung, dari kelingking sampai ibu jari, jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 kalimat tasbih. Ini jari kita, teman-teman. Tidak cukup sampai di situ. Allah titipkan karunia yang sangat luar biasa pada telapak tangan kita. Lihat telapak tangan kita. Di sini membentuk garis. Lihat garis apa yang terbentuk. Ini membentuk angka Arab. Ini angka 8. Ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1. Ini angka 8. 1881. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Tidak cukup sampai di situ teman-teman. Lihat telapak tangan dan jari jemari kita. Jika kita perhatikan, teman-teman yang paham kaligrafi, ini membentuk lafaz Arab. Ini membentuk alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Bahkan rahasia garis dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung jari, jumlah garisnya semuanya ada 114. Sebagaimana 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Itu dahsyatnya telapak tangan kita. Makanya ketika kita usapkan ke seluruh tubuh kita, di saat kita mandi, sebelum kita pakai sabun, sebelum kita pakai sampo, bisa menjadi jalan ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Bukan itu saja manfaatnya. Ternyata bisa jadi ikhtiar. Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bagaimana cara mengetahuinya? Yuk, kita praktekkan bersama-sama teman-teman. Cara mengetahui struktur jaringan tulang kita sempurna atau tidak. Maksudnya sempurna itu apa? Ada asam urat nggak? Ada rematik nggak? Encok, radang sendi, pengapuran, osteoporosis, ada nggak? Bagaimana cara mengetahuinya? Yuk, simak baik-baik teman-teman.
Oke. Badan kita tegak lurus seperti ini.